Diusir fans Garuda, Patrick Clifford siap dipecat. Sikap bijak Jay Itzels jadi sinyal rindu sosok Sintayong. Langsung pulang ke Amerika, Martin Paes ungkap patah hati mendalam. Bukti Erick Thohir tak belajar dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi saya mereaksi channel YouTube Garuda Space ya, yang menginformasikan kita ada beberapa informasi yang sangat menarik. Yang salah satunya adalah bukti Erick Thohir tidak belajar dari kesalahan, mahal di ekspektasi tapi minim di prestasi. Yang kedua, Martin Paes patah hati langsung pulang ke Amerika. Diusir fans Garuda, Patrick Clifford siap dipecat oleh Erick Thohir. Dan yang terakhir, sikap bijak Jay Itzels merindukan sang pelatih seperti ST. Coba kita saksikan bersama ya. Kegagalan timnas Indonesia melaju ke babak selanjutnya tidak hanya menyorot kinerja Patrick Clifford, tetapi juga membuka kembali luka lama dan menghadirkan tanda tanya besar terhadap Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Bagi para pengamat yang jeli, situasi ini terasa seperti deja vu, sebuah babak lama yang diputar ulang, seolah sejarah terus mengulang dirinya sendiri. Sebelumnya, dua kekalahan beruntun di tangan Arab Saudi dan Irak tak hanya memupus harapan Indonesia ke Piala Dunia, tapi juga mengguncang posisi Patrick Clifford di kursi pelatih. Tagar Clifford out mulai bermunculan, dan supporter menuntut pertanggungjawaban. Harapan yang dulu menyala, kini tinggal bara kecil di tengah kekecewaan. Namun, sorotan tidak berhenti di Clifford. Di balik layar, nama Erick Thohir ikut disebut-sebut. Bagi sebagian orang, ini seperti membuka kembali luka lama yang belum sembuh, kisah gagal lainnya bersama pelatih Belanda. Pada 2016, saat masih menjabat Presiden Inter Milan, Erick Thohir menunjuk Frank de Boer sebagai pelatih utama. Kontrak 3 tahun tak menyelamatkan Frank dari mimpi buruk, kala di laga perdana tak cocok dengan skema permainan dan berujung rentetan hasil buruk. Hanya 85 hari bertahan di kursi panas San Siro sebelum akhirnya dipecat. Sebuah sejarah yang seolah terulang, hanya beda tempat dan seragam. Kini, Clifford tengah berdiri di titik yang sama. Performa buruk, tekanan dari fans, dan bayang-bayang pemecatan. Bagi Erick Thohir, ini bukan pertama kalinya pelatih asal Belanda jadi bumerang. Mungkin ini hanya kebetulan, atau mungkin memilih pelatih asal Belanda memang jadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan. Sayangnya, hasilnya pun tetap sama. Mahal di ekspektasi, miskin prestasi. Dari semua pemain, mungkin Martin Paes yang paling patah hati. Perjuangan panjang, cedera, hingga terbang belasan jam dari Amerika dilakukannya demi satu mimpi, Piala Dunia. Tapi setelah semuanya kandas, ia tak banyak bicara, langsung pulang ke Dallas membawa kecewa di raut wajahnya. Kiper timnas Indonesia Martin Paes menjadi salah satu sosok yang paling terpukul usai kekalahan 0-1 dari Irak di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Mimpi besar untuk tampil di Amerika Serikat resmi kandas. Usai tampil penuh selama 90 menit di King Abdullah Sports City, Paes tak menunggu lama. Beberapa jam setelah peluit akhir, ia sudah berada di pesawat meninggalkan Jeddah menuju Qatar sebelum kembali ke Dallas. Melalui unggahan di Instagram, kiper AFC Dallas itu mengungkapkan betapa beratnya menerima kenyataan pahit ini. Ia menyebut dirinya patah hati karena gagal mewujudkan mimpi pribadi sekaligus harapan jutaan rakyat Indonesia. Dalam tulisannya, Paes mengaku kecewa, namun tetap mengucapkan terima kasih kepada para pendukung yang selalu hadir dan memberi dukungan di setiap pertandingan. Ia menyebut momen ini sebagai waktu untuk merenung, belajar, dan kembali bangkit. Paes menegaskan bahwa meski jalannya tak mudah, perjuangan belum selesai. Ia berjanji akan bekerja keras untuk masa depan yang lebih baik demi membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Meski kini ia pulang dengan tangan kosong, tapi tidak kehilangan tekad. Garuda mungkin jatuh, tapi Martin Paes memastikan mereka akan bangkit lagi. Puncak kekecewaan supporter meledak usai mimpi Piala Dunia 2026 pupus. Di Jeddah, mereka terang-terangan mengusir pelatih Patrick Clifford dengan teriakan Clifford out. Dari pujian berubah jadi tuntutan. Clifford hanya bisa pasrah, sadar posisinya kini sangat terancam. Dini hari tadi, skuad Garuda kembali menanggung luka mendalam. Tim Merah Putih dipastikan gagal melaju ke Piala Dunia 2026, sehingga mimpi tampil di ajang terbesar sepak bola dunia harus kandas.
Kegagalan ini langsung menyerot perhatian pada pelatih kepala Patrick Kluivert. Mayoritas penggemar meluapkan kekecewaan mereka terhadap pelatih asal Belanda itu yang dianggap gagal melanjutkan misi yang sebelumnya diemban Sintayong. Tagar Kluivert out langsung viral di media sosial X dengan lebih dari 18.000 postingan saat berita ini dibuat. Tagar serupa sebenarnya pernah trending saat Indonesia kalah telak 1-5 dari Australia pada Maret lalu dan kini kembali menggema setelah harapan ke Piala Dunia sirna. Patrick Kluivert sendiri belum memastikan langkah selanjutnya bersama timnas Indonesia. Namun, dia menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh atas kinerjanya selama membesut skuad Garuda. Dengan berakhirnya babak kualifikasi ini, agenda besar berikutnya bagi timnas Indonesia adalah Piala Asia 2027 yang masih 2 tahun lagi. Sementara itu, nasib Kluivert masih belum jelas, dan tekanan dari supporter terus menguat. Kegagalan ini menjadi momen refleksi penting bagi pelatih berusia 48 tahun tersebut, sekaligus tantangan besar untuk memperbaiki performa tim di masa mendatang. Di tengah kekecewaan yang melanda, Jait Zes justru tampil bijak. Dia mengajak semua pihak untuk tidak saling menyalahkan dan tetap tegar. Sikapnya mendapat pujian, sekaligus jadi pengingat rindu akan filosofi yang dulu dibawa oleh pelatih sebelumnya, Sintayong. Sebelum kepergiannya, Sintayong atau yang akrab disapa STY meninggalkan pesan penting untuk timnas Indonesia yang kini diasuh Patrick Kluivert. Meskipun perginya memicu pro dan kontra di kalangan penggemar serta media sosial, STY tetap menunjukkan kepedulian sebagai sosok yang sangat dekat dengan para pemainnya selama kurang lebih 5 tahun membesut Garuda. Pemecatan Sintayong oleh PSSI diumumkan Ketua Umum Erick Thohir pada awal Januari lalu. Meski di bawah kepemimpinannya, timnas berhasil melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam sebuah acara tur trofi Piala AFF 2024 di Jakarta, STY mengingatkan para pemainnya agar tidak hanya mengandalkan skill semata, tetapi juga menjaga sikap dan etika. Ia menekankan pentingnya teknik dasar yang kuat serta perilaku yang baik, termasuk kepedulian sosial. Pesan itu seakan menjadi bekal moral untuk skuad yang kini diasuh Kluivert, sekaligus mengingatkan bahwa seorang atlet harus punya jiwa sosial dan karakter yang baik. Di sisi lain, setelah kekalahan timnas dari Irak, sikap Kapten Jait Zes mendapat sorotan positif di media sosial. Ia terlihat berusaha menenangkan para penonton, mengajak mereka berhenti melempar botol dan membersihkan sampah agar lapangan tetap terjaga. Tindakan sederhana namun bermakna ini kembali mengingatkan pada karakter yang selama ini dibangun oleh Sintayong, menunjukkan bahwa warisan STY masih hidup dalam jiwa para pemain timnas Indonesia. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.